Adapun untuk membuat audio power meter di sini sangat mudah ya. Di sini saya mempergunakan referensi dari www.circuittoday.com/audio strip wattmeter strip circuit. Jadi penjelasannya adalah seperti ini. Audio wattmeter. How do you measure the power output of amplifier using an audio wattmeter? The name audio wattmeter is collective name of all devices that are used to measure the output of an amplifier. So any kind of equipment fall under this category. What we intend in this project is to simply create a circuit that can measure the output of any amplifier devices. Jadi di sini kita akan membuat sebuah amplifier dengan mereferensi pada beban tertentu. Standar di sini ditentukan 8 ohm. Jadi kita standarnya ke 8 ohm. Dan inilah skemanya. Nah, sangat jelas ya bagaimana audio wattmeter sirkuit diagram ini dengan part list di sini bisa kita buat. Di sini yang paling harus ada adalah beban dummy load. Dalam hal ini dia distandarkan ke 8 ohm. Tentunya untuk 4 ohm dan 16 ohm atau 32 ohm berbeda ya nanti hasil pembacaannya. Kemudian dari sudah dibakar oleh dummy load, kemudian ini ada sensing untuk dilemahkan ya dengan menggunakan potensiometer ini, kemudian dikopling dengan menggunakan 2 buah kapasitor. Jadi yang melewati sini adalah tegangan AC, kemudian disearahkan oleh dioda bridge di sini dengan konfigurasi seperti ini. Ini bisa Anda pergunakan untuk diodanya dioda 4007 saja atau 4002 juga boleh. Kemudian di sini dipersyaratkan dengan ada di sini meter jarum 1 miliampere ya gitu. Jadi Anda bisa pergunakan DC voltmeter di sini untuk ininya. Nah, kemudian di sini catatannya ini dijelaskan jika tidak tersedia dioda jembatan maka buatlah dengan 4 buah dioda 4007. Kemudian resistor R2 harus 2 kali kemampuan dari power yang akan diukur. Kemudian untuk mengkalibrasi device, connect output ke amplifier to port 1, juga connect pada AC voltmeter pada port 1. Kemudian set R1 fully off, that means full counterclockwise direction if wired conventionally. Artinya ini ya untuk VR di sini R1 ini. Kemudian adjust output of amplifier to read 20 volt RMS. Jadi buka volume hingga tertunjukkan 20 volt pada voltmeter. Nah, ini artinya kita di sini mengukur di sini 50 watt ya, ekuivalen pada 8 ohm. Jadi output speaker 8 ohm, kemudian Anda terminasi dengan dummy load 8 ohm, dan apabila terukur 20 volt maka di situ terbaca itu adalah untuk nilai 50 watt. Untuk 100 watt tentunya tinggal kalikan 2 saja, yaitu sekitar 40 volt. Adjust R1 for full scale deflection on meter 1. Now fix the wiper of preset R1 using some super glue. Ini maksudnya adalah ini untuk kalibrasi ya. Tentunya di sini kita bisa berkreasi dan berimprovisasi, tidak harus seperti ini, tetapi yang pasti adalah diperhatikan di sini ya. Untuk voltmeter itu harus menunjukkan 20 volt itu adalah pada beban 50 watt pada beban 8 ohm. Kemudian di sini dijelaskan table of calibrating meter. Sangat jelas di sini apabila terbaca tegangan 20 volt maka di situ adalah 50 watt. Kemudian kalau terbaca tegangan 12,6 volt itu adalah wattnya 20 watt. Kemudian kalau terbaca tegangan 2 volt itu adalah sebesar 5 watt pada 8 ohm beban dummy load. Ya, langsung saja kita buktikan apakah memang benar konsep ini. Langsung saja kita ke video berikutnya.
sekarang ini adalah pada proses terakhir pembuktian tentang konsep mengukur audio power seperti yang sudah dijelaskan di depan, dan seperti ini untuk hasilnya. Di sini sengaja saya tidak buat rapi karena ini kan hanya percobaan biasa saja dan powernya pun kecil, paling maksimum hanya 50 watt. Kemudian di sini saya pergunakan untuk dummy load yang sebelumnya ya. Jadi saya tidak merangkai yang resistor 4 tadi. Tentunya adalah di sini sudah cukup saja, karena untuk membuat itu menjadi sebuah barang yang fungsional itu tentunya membutuhkan persiapan yang panjang, yaitu harus membuat box dan lain-lain, dan itu akan saya buat dalam bentuk video yang lain juga. Dan ini pada pembuktian ya, realnya seperti apa ya. Oke, Anda bisa lihat di skema di sini ya. Ini skemanya seperti ini, dan ini penerjemahan saya terhadap kondisi real. Di sini untuk kapasitor kopling itu kan 2 kali 100 mikrofarad, tetapi saya tidak punya, kemudian saya buat seperti ini 47 mikrofarad. Sebenarnya 47 mikrofarad tidak di seri paralel seperti ini pun sudah cukup. Saya sudah coba tadi, untuk wattnya yang dihasilkan di hasil pengukuran sama saja antara 4 atau 2. Kemudian ini dioda 4007 4 buah. Kemudian ini yang ini sisi AC, nah ini sisi AC. Ini adalah menuju ke dummy load, di paralel dengan dummy load output 8 ohm speaker. Kemudian output yang ke meter ini saya dapatkan ke ini, ke voltmeter DC ya. Ini skala DC pada skala 50 volt. Kemudian ini untuk power input daripada amplifier, ini sebagai bukti bahwa power yang dikonsumsi itu mendekati enggak dengan power yang akan kita baca. Jelas ya? Kemudian dari sini kita ingat tadi dari tabel ya, tabel tadi bahwa maksimum kalau dia membaca 20 volt itu harusnya adalah terbaca 50 watt. Coba sekarang ini saya sudah terminasi output dari amplifier dengan menggunakan dummy load ini sama 8 ohm 100 watt, dan terhubung dengan output speaker di sini yang output 8 ohm. Kemudian input dari amplifier ini saya input dari laptop ya, dari laptop. Nah, di sini saya pergunakan sinyal sinus ya, di frekuensi 1 kHz, lebih dikit, lebih 21 Hz. Dari sini kemudian ini sudah hidup ya. Kemudian levelnya 10% amplitude modulasinya, alias gain voltage-nya. Dari sini ini akan kita buktikan juga, akan kita ukur nih outputnya dengan menggunakan kita lihat seperti apa bentuknya ketika keluar dari speaker dengan menggunakan ini osiloskop DSO 138. Kalau Anda mempertanyakan apakah apa yang saya lakukan ini membahayakan osiloskop atau tidak, tentunya tidak, karena untuk daya sudah dibakar oleh dummy load. Jadi output osiloskop, input osiloskop ini akan saya konekkan ke sini. Ini saya konekkan ke bersama terparalel dengan dummy load. Nah, ini tinggal saya putar ini untuk ininya, volumenya, mic. Nah, dari amplifier juga terdapat indikasi kalau sedang ada penguatan, ini untuk kipas pendinginnya nyala. Dan ini yang terbaca di power input. Dia membakar lebih dari
52 watt ya. Kemudian yang kita baca di sini, ini enggak begitu kelihatan. Yang kita baca di sini adalah berapa ini? 10, kemudian 12 volt, 14, 13,5 volt. Terbaca 13,5 volt. Coba perhatikan pada tabel ya. Jadi pada tabel untuk 13,5 itu mendekati 14,1 itu 25 watt. Jadi ini sekitar 27 watt ya. Sekitar maksimumnya itu ya 25 watt ya, 25 watt sebenarnya yang real terbakar ya. Ini bisa lihat dari ini nih. Ini kan 14,1 25 watt. Nah, di sini yang terbaca adalah 13 watt, 13 volt nih ya. 13 volt. Jadi ini yang terbaca ini adalah ya sekitar itu 22 hingga 25 watt. Di input terbaca 2 kalinya 50 watt. Nah, jadi disinilah kita sudah tunjukkan seperti ini akurasi dan hasilnya. Dan bentuk gelombangnya seperti ini, kacau balau ya. Kemudian dari sini kemudian ini akan kita perhatikan ini pola, ini kan sinusnya masuk ya. Sinusnya masuk seperti ini. Ini ada distorsi di sini ya. Coba akan kita atur untuk ininya, bisa nggak? Kita amplitudenya saya perbesar 30% ya ini. Dari laptop saya kencangkan 30%. Sinyalnya seperti ini. Kemudian volume saya kecilkan hingga 20% seperti ini. 10% maaf. Ini masih berbentuk sinus. Nah, bisa perhatiin kan ya. Kemudian saya coba ganti ke segitiga. Ini segitiga seperti ini inputnya ya. Dari laptop ini tentunya. Seperti ini. Kemudian saya akan coba rubah ke bentuk gelombang kotak. Nah, bentuknya seperti ini. Dan sekarang kita akan ambil kesimpulan dari percobaan ini ya. Ini seperti ini setupnya. Kemudian sekarang kita akan review dari outputnya. Ini volume mic akan saya atur bass treble full mentok. Dan Anda bisa lihat di sini untuk sinusnya ini belum terdistorsi pada posisi 25% ya. Kemudian saya besarkan hingga 50% mulai clipping ya. Untuk ininya dari grafik dari osiloskop sudah mulai clipping. Nah, kalau clipping dia akan berubah menjadi seperti ini. Di sini tunjukkan 15 volt. Terbaca untuk ini maksimum ini 56 watt. Ya, 56 watt. Untuk heatsink ini sudah mulai naik panasnya. Untuk heatsink maksudnya, untuk dummy load mulai naik panasnya. Di sini tetap tertunjukkan 15 volt. 15 volt itu hampir 30 watt kalau dikonversi dari tabel tadi ya. Itu kalau 14,1 saja 25 watt, 15,5 watt, 15,5 volt itu 30 watt. Jadi ini 56 watt pada input, terbaca 28, 27, 26 watt yang
dari sini ya, ini 15 volt ya. Gitu. Ini faktanya menariknya di sini nih, kita bisa tahu clipping atau enggaknya. Ini kemudian untuk volume saya habiskan nih, habis nih ya. Gitu. Kemudian kita rekap apalagi yang perlu kita simpulkan. Tentunya hal ini bisa dijadikan patokan ya bagi Anda yang ingin mencoba audio dengan cara seperti ini, yaitu kita tidak menimbulkan suara apapun di sini. Jadi bisa kita setting maksimal tanpa kita harus mengeluarkan suara yang mengganggu. Kita bisa tahu nih kemampuan dari ini kita dari amplifier yang kita tes. Terlepas itu amplifiernya apaan. Di sini saya menggunakan dengan ini ya, multiplex amplifier NSA 550 pada output 8 ohm. Sekarang kita akan coba outputnya 70 volt. Apa yang terjadi kalau 70 volt? Tentunya ini inputnya akan besar nih ya, voltnya ya, tetapi kita akan lihat kalau outputnya dipindah ke 70 volt. Dan ini yang terjadi kalau output 70 volt diterminasi dengan dummy load 8 ohm. Kita akan baca ya untuk wattnya. Pada input membaca hampir 94 watt, kemudian terbaca 10 volt di sini ya. Kemudian di sini sudah mulai clipping. Jangan lama-lama nanti kebakar untuk trafo OT-nya. Kita nyoba aja seperti ini, ternyata kalau dibebani dengan 8 ohm pada beban ini ya, pada output yang speaker 70 volt. Sekarang akan kita coba nih kalau 16 ohm bagaimana. Ini untuk dummy load 16 ohm ya, saya siapkan ya. 8 ohm kali 2 berarti 16 ohm. Sekarang dengan beban 16 ohm pada output 70 volt ya, ternyata bacanya di sini lebih tinggi ya. Tapi untuk power input terkonversi itu hanya 38 watt. Tapi di output di sini itu terbaca hingga 17 volt. 17 volt pada 40 watt yang outputnya 70 volt kalau dibebani dengan 16 ohm. Jadi kita biar tahu ya seperti apa untuk ininya ya, scalingnya ya. Ya pemirsa, semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini bermanfaat bagi Anda. Seperti ini kalau kita melakukan percobaan mengukur power amplifier dengan metode kita bakar dengan menggunakan dummy load resistor, bukan speaker, tapi kita hanya mengukur maksimum wattnya tanpa menggunakan speaker. Jadi kita pakai speakernya ya ini nih, resistor dummy load ini gitu. Semoga ini bisa menjadikan manfaat bagi Anda yang belum tahu ya. Yang sudah tahu ya mohon disupport saja untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol.